Lalu saya ulangi ya, hari ini kita akan bicara tentang ekonomi pembangunan. Nah, sebelum kita mulai, saya kepingin tahu, masih ingat nggak definisi daripada ekonomi itu apa? Masih ingat nggak? Masih nyantol nggak di kepala di semester 1? Masih ingat? Mungkin si siapa nih, saya tunjuk aja. Si Ayu Ningsih. Masih ingat Ayu Ningsih? Ekonomi itu apa, Ayu Ningsih? Dihidupkan mute-nya kalau bicara. Nah. Ya. Masih ingat Ayu? Lupa, Pak. Lupa. Jadi bantu temannya, siapa yang ingat? Coba saya, Pak. Coba saya, Pak. Ya. Siapa? Siapa nih? Gede bagus. Ya, coba deh. Ya, ini, Pak. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang simpel-simpelin aja dah, Pak ya. Ya. Ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang transaksi dalam kegiatan sehari-hari. Transaksi dalam kegiatan sehari-hari. Ya, masuk juga itu gede pemahamannya. Ada yang lebih detail nggak? Ada yang ingat selain gede? Coba saya, Pak. Ya. Coba saya, Pak. Aldi, silakan Aldi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa, Pak. Ya, bagus tuh. Itu Aldi ingat itu. Itu Dayu Angga, silakan Dayu Angga. Sama, Pak, tentang produksi, distribusi, sama konsumsi. Nah, kalau ditanya lagi, itu kata siapa? Masih ingat nggak pengarangnya? Masih ingat? Saya kepengen nguji aja lah. Aldi masih ingat nggak yang tadi dibilang itu? Nah, Lupa. Lupa ya? Ya, saya perjelas ya. Saya ambil dari bukunya si Samuelson kalau nggak salah. Ya, bukunya lama. Dia bilang begini. Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Ya, suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi. Kira-kira gitu. Ya. Paham ya? Paham ya? Paham. Ya. Terus Paham. pertanyaannya, untuk apa ekonomi itu berbicara tentang produksi, distribusi, dan konsumsi? Untuk apa? Ujung daripada ekonomi itu untuk apa? Masih ingat? Ujungnya untuk Gak apa? dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus, ada lagi ingat? Karena Anda ekonomi mikro, pasti ngomongnya begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena di ekonomi mikro yang dibicarakan kan rumah tangga sama rumah tangga perusahaan, kira-kira gitu kan ya. Nah, sekarang saya naikkan ke tataran ekonomi makronya. Kalau secara makro, apa tujuan suatu ekonomi? Ujungnya apa? Masih ingat? Aldi, mau coba? Silakan Aldi. Mungkin karena agar sebuah organisasi dapat mencapai tujuan dan efisien. Ada yang lain? Coba saya, Pak. Ya, Denny, silakan Den. Kalau tujuan dari ekonomi makro itu agar negara memiliki pendapatan penduduk yang saling merata, Pak. Saling merata. Ya, bagus ya. Itu nanti juga kita bicarakan, Denny. Gini ya. Tujuan daripada ekonomi adalah untuk memproduksi kemakmuran. Titik, kan gitu kan? Paham ya? Paham. Singkatnya begitu. Untuk memproduksi kemakmuran. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya begini.
Apa yang dilakukan oleh suatu negara biar bisa makmur atau sejahtera? Apa yang harus dilakukan? Membukanya lapangan pekerjaan. Kalau pekerjaan. Lagi, Dayu, apa lagi? Memperkecil pajak-pajak untuk masyarakat-masyarakat yang masih ekonominya rendah. Nah, Dayu bicaranya sangat normatif sekali. Itu juga kita akan bicarakan, Dayu, ya, ke depan ya, dalam konteks ilmu ekonomi pembangunan ya. Apa yang dikatakan sama Dayu itu. Dayu sudah melompat ke bab 2 atau ke bab 3 itu. Ya, kita mundur dulu ya, biar basic-basic dulu ya. Bagaimana caranya biar makmur suatu negara, kan gitu kan? Ya, saya contohkan begini ya, saya contohkan gini. Apakah negara yang kaya dengan sumber daya alam, masyarakatnya makmur? Apakah negara yang kaya dengan sumber daya alam, dijamin masyarakatnya makmur? Belum, Pak. Tidak, Bagi Pak. saya belum menjamin, Pak. Belum menjamin, Pak. Tidak, Pak. Ya, coba gede bagus Tidak aja. dijamin, Pak. Satu dulu. Belum menjamin karena belum tentu setiap sumber daya manusia itu memiliki kualitasnya masing-masing, Pak. Apalagi di zaman sekarang yang seperti ini, sumber daya banyak, cuman kualitas sumber daya alam manusia belum meningkat. Ya, bagus. Ada lagi yang komentar yang lain? Siapa? Siapa mau lagi sumbangsih? Denny, apa lagi Den? Mau bicara? Apa tadi pertanyaannya, Pak? Apakah sumber daya alam suatu negara menjamin kemakmuran? Oh, bagi saya tidak, Pak. Kenapa? Karena kembali lagi ke sumber daya manusianya. Kalau sumber daya alam memang melimpah di Indonesia, tapi kalau manusia tidak bisa mengolahnya kan bisa ke dampak negatif jadinya, Pak. Gitu, Pak. Ya, sudah mulai bagus. Ada lagi? Benar itu ya, jawabannya gini. Negara yang kaya dengan sumber daya alam belum menjamin loh masyarakatnya makmur. Saya kasih contoh ya, Karena ekonomi pembangunan itu kan berbicara masalah negara nanti kan. Negara satu dan negara yang lainnya. Itu kita akan bicarakan ke depannya. Nah, di ekonomi pembangunan difokuskan akan berbicara kepada negara yang sedang berkembang. Bukan negara yang maju. Nanti kita akan bandingkan negara yang sedang berkembang dengan negara maju. Perbandingan kita akan boleh, cuma kita akan fokus berbicara tentang pembangunan yang dilakukan oleh negara yang sedang berkembang. Itu fokus daripada ekonomi pembangunan ya. Saya kasih contoh ya, Negara Indonesia, negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Gitu kan? Tambang kita punya. Apa lagi? Tambang emas kita punya, minyak kita punya, tambang nikel yang terbagus di dunia kita punya, kopi kita berlimpah. Ya. Tapi mengapa negara Singapura lebih makmur dikatakan dengan negara Indonesia? Padahal negara Singapura kering dengan sumber daya alam. Dulu Singapura membeli tanah, membeli air dari Indonesia. Tetapi Singapura termasuk negara maju gitu. Jauh melampaui negara kita gitu. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Kurang lebih bisa, Pak. Ya, mengapa itu bisa terjadi? Kayak tadi jawabannya Denny itu. Ya, sumber daya itu kan tidak mesti alam saja. Ada alam, ada manusia, ada modal, ada teknologi, kan gitu kan? Ya, Pak. Masih ingat ya di ekonomi mikro ya? Kan banyak akan ada sumber daya. Kira-kira gitu. Saya kasih lagi contoh satu ya. Negara Swiss, negara yang terkenal dengan produksi coklat terbesar di dunia. Padahal dia tidak punya kebun coklat. Kira-kira gitu kan? Mungkin kebun coklatnya ada di Buleleng, kira-kira gitu. Ya. Kenapa negara yang tidak punya kebun coklat dikatakan negara yang penghasil coklat terbesar di dunia, kira-kira gitu. Contoh kemarin ada Valentine itu kan dibelikan coklat itu oleh
Oleh siapa itu? Oleh pacar atau oleh selingkuhan Anda? Saya nggak tahu itu. Ya, yang jelas orang terkasih lah. Di coklat Anda itu isi produksi Swiss, kan gitu kan? Kenapa tidak isi make in Banyuatis gitu, nggak isi kan? Kenapa Swiss gitu? Nah ya, itu yang juga kita akan bicarakan ke depan ya. Mengapa negara satu dengan negara yang lain tingkat kesejahteraannya berbeda? Variabel-variabel apa saja yang menyebabkan? Kira-kira gitu. Ya, sampai di sana dulu bisa dipahami konten dan konteks ekonomi pembangunan. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Pak. Ya. Nah, itu beberapa contoh yang saya kasih ya. Nanti gini jawabannya, pertanyaannya begini. Apa yang menyebabkan negara itu makmur? Kalau bukan sumber daya alam, apa yang menyebabkan sumber negara itu dikatakan makmur? Kalau bukan Bisa nggak dijawab? kalau bukan sumber daya alam, apa yang menyebabkan negara itu makmur gitu, Pak ya? Jangan lagi sumber daya alam dijawab ya. Kita sudah sepakat sumber daya alam tidak menjamin negara itu makmur kan gitu. Gini kalau nggak kurang makmur itu apa? Kapan negara itu dikatakan makmur? Kira-kira gitu pertanyaan pasnya. Kapan? Kalau bagi saya, negara itu bisa dapat dikatakan makmur apabila seluruh penghasilan di masyarakat negara tersebut itu merata, Pak. Merata. Nah, itu bagus itu kata merata itu bagus. Nanti kita bedah itu lagi lebih dalam deh ini ya. Nah, Ya, Pak. kan ekonomi pembangunan ada itu, pemerataan ada, itu kita akan bahas nanti. Itu variabel yang khusus. Ya, bisa nggak? Apa yang membuat negara itu makmur? Jadi yang membuat negara itu makmur ketika sumber daya manusianya telah mampu memaksimalkan sumber daya alam yang ada di negara. Udah bisa. Jadi menurut saya kayak gitu, Pak. Itu ya, siapa nih? Komang Sugiantari. Sugiantari. Oh, Sugiantari. Yang kelihatan di layar Sugian aja. Takutnya Isimo Nikomang Mesugi gitu kan. Ya, kita buat santai aja ya. Gini jawabannya. Yang membuat negara itu makmur dan tidak makmur adalah tingkat produktivitas suatu negara. Bisa. Produktivitas. Bisa, Pak. Dapat itu di semester 1 ininya. Ya, berarti Saya waktu SMA dapat, Pak. produktivitas negara Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas negara Singapura. Kira-kira gitu kan? Itu yang mengakibatkan negara kita tingkat kemakmurannya lebih rendah dibandingkan Singapura. Pertanyaannya begini, apa rumus produktivitas? Masih ingat di semester 1 itu? Apa rumusnya? Produktivitas sama dengan Output atau input. ya. Lanjut deh nih. Dulu, Pak. Mau lihat catatan dulu, Pak. Boleh catatan ya, silakan. Panggil mah Google-nya. Kris-kris saktinya diundang ya. Apalagi tongkat-tongkat gininya, kesaktiannya dikeluarkan. Nah, kira-kira gitu. Masih ingat rumusnya? Laura mungkin masih ingat Laura? Siapa lagi? Adi Permana? Duta, masih ingat Duta? Rumus produktivitas? Nah, Pak. Ada. Ya, saya kasih formulanya ya. Formulanya sederhana. Benar itu tadi kata Denny itu benar. Cuma kurang detail Denny bilang. Ya, gini, produktivitas sama dengan output dibagi input gitu. Salah? Oh iya, Pak, ya. Output dibagi Bagi input. input.
Ya, pertanyaan saya, inputnya apa? Contoh, ketika kita ngomongin negara Indonesia, inputnya apa? Inputnya apa? Contoh input apa? Sumber daya, Pak, yang digunakan sumber daya. Contoh ada input ya, sumber daya tanah, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, modal, kemampuan, dan lain-lainnya itu input. Outputnya apa? Outputnya apa? Tentu outputnya namanya kesejahteraan atau kemakmuran yang biasanya diukur dengan GDP, PDRB, produk domestik regional bruto, GDP, gross domestic product dibagi jumlah penduduk, hasilnya pendapatan per kapita penduduk. Contoh, Indonesia pendapatan per kapitanya 3.000 US dollar per tahun, termasuk negara yang sedang berkembang. Singapura pendapatan penduduknya per kapita per tahun 30.000 dolar, kan jauh kan? Ya. Artinya tingkat produktivitas negara Singapura jauh lebih besar daripada tingkat produktivitas negara Indonesia. Kira-kira apa penyebab daripada produktivitas itu bagus dan tidak? Apa penyebabnya? Masih ingat nggak di teori mikro itu? Apa penyebabnya? Masih ingat apa penyebabnya? Ingat ya, produktivitas sama dengan output dibagi input. Berarti inputnya jauh lebih kecil daripada output. Kira-kira gitu, penyebabnya hanya satu. Penyebabnya pengelolaan sumber daya tidak efisien. Kan gitu kata ekonomi mikro kan? Ada kata tidak efisien di sana. Negara dikatakan bagus ketika negara itu mengelola sumber dayanya secara Efisien. efisien. Terus saya mau tanya, efisien itu apa? Saya cukup detail yang ngajar selesai 2 pagi ya. Efisien itu apa? Ayo. Mengelola dengan baik, Pak. Apa Den? Apa sama? Mengelola dengan baik. Yang baik itu yang kan? Memanfaatkan dengan seperti kalau mempunyai sumber daya yang sedikit bisa memaksimalkan. Kalau mempunyai sumber daya yang banyak bisa dimanfaatkan lebih banyak. Caranya Anda nawang efisien dan tidak. Contoh Anda sambal, saya contoh cepat-cepat aja, sambal pacaran sama Laura lah. Misal contoh ya. Samba bilang gini, oh Laura itu efisien Pak, kira-kira gitu. Terus Laura bilang, oh Samba itu tidak efisien Pak. Terus ukuran efisien itu apa, kira-kira gitu. Ya di ilmu ekonomi kan gitu, sumber daya harus dikelola dengan efisien. Terus kapan sesuatu itu disebut efisien? Dan kapan tidak. Itu penting kan, dibedah kan? Dulu. Bisa diikuti ya mata kuliahnya, bisa ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. Saya kasih contoh ya. Kata efisien selalu dihubungkan dengan kata efektif. Gitu kan? Benar ya? Benar. Benar. Benar, Pak. Tahu nggak beda aja? Kapan Dayu itu dikatakan efisien? Dan kapan Aldi Satria itu dikatakan efektif? Bisa nggak dijelaskan? Bisa nggak Dayu? Bisa Dayu? Bisa menerangkan? Kapan Dayu itu efisien? Dan kapan Aldi itu efektif?
anggaplah Dayu ini negara Indonesia, Aldi mungkin negara Singapura, kira-kira gitu. Ya. Contohnya pakai orang aja. Kapan Aldi efektif? Kapan Dayu efisien? Bisa nggak jawab? Belum sih Pak, masih mikir. Mikir, jangan dipikir, dibicarakan aja. Aldi bisa nggak Aldi? Enggak, Pak. Nah, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh saja ya. Contohnya gini ya, simpel aja saya contoh lah. Dayu setiap hari mau ke Setie, kira-kira gitu kan ya, mau ke Setie Satya Dharma. Kemarin malamnya dia bergadang, Dayu galau dia karena diputus oleh pacar. Jam 12 malam di WA sama pacar, "Hei Dayu, kita di end," kira gitu. Sehingga Dayu tidak bisa tidur, galau dia, ya galau, tapi dia harus kuliah besok paginya. Nah, pada waktu bangun pagi, Dayu mandi, tetapi tidak sarapan pagi karena galau. Kalau galau kan nggak lapar-lapar kan karena galau. Dia langsung ke kampus. Itu dikatakan Dayu melakukan pekerjaan tidak efisien. Tidak efisien. Bisa dipahami efisien itu apa artinya? Tidak maksimal. Tidak memaksimalkan waktu. Belum udah masuk maksimal, belum. Kita ngomongin efisien aja ini. Nah gini, habis baru bangun, Dayu ngapain? Habis bangun ngapain Dayu? Mandi. Habis mandi, mungkin sarapan. Bersihin kamar, Pak. Sarapan mungkin bersihin kamar loh. Sarapan ya bersih kamar lah, karena banyak kegalauan di kamar kan dibersihkan. Terus sarapan, habis sarapan ke kampus. Itu pekerjaan yang rutin dilakukan oleh Dayu. Habis mandi, habis sarapan ke kampus. Karena galau, Dayu mandi tetapi tidak sarapan, langsung ke kampus. Kapan Dayu efisien? Kapan tidak Dayu? Nggak makan. Artinya efisien adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Prosesnya harus dilalui. Habis bangun, makan, habis makan ke kampus. Karena Dayu galau, makan kan tidak langsung ke kampus. Berarti tidak melakukan rutinitas, Pak ya? Tidak dilakukan sama Dayu. Bisa dikatakan Dayu melakukan pekerjaan tidak efisien. Ngerti ya Dayu ya? Lumayan, Pak. Lumayan, berarti lumayan tidak ngerti berarti. Lumayan ngerti dikit. Ngerti. Yang lain ngerti nggak efisien? Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti. Terus pertanyaannya, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Dayu itu efektif atau tidak? Tadi kan tidak efisien. Sekarang pertanyaannya, apakah Dayu itu efektif atau tidak melakukan pekerjaan itu? Tidak efektif, Pak. Kenapa tidak efektif? Tidak efektif karena dia menggunakan efisiensi waktunya aja enggak, Pak. Apalagi efektivitas dia melakukan kegiatannya, Pak. Ah, udah mulai bagus tuh. Saya contoh aja, gini. Dayu, sekarang lagi saya tanya Dayu. Dayu bilang kan tadi Ya, mandi Pak. kan? Mandi kan? Ya, Dayu, karena Dayu galau, mandinya pakai sabun apa enggak Dayu? pakai, Pak. Oh, pakai. Pakai. Kalau Dayu mandinya pakai sabun, bisa dikatakan Dayu melakukan pekerjaan efektif. Karena mandi pakai sabun. Tapi kalau orang galau biasanya mandi nggak pakai sabun.
makan tidak pakai sendok. Jadi efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar. Kalau efisien, melakukan pekerjaan dengan benar. Dengan benar. Lebih kepada proses, efektif lebih kepada output. Efisien lebih kepada input, efektif lebih kepada output. Kira-kira begitu. Bisa dipahami ya perbedaan efisien sama efektif ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, kapan efisien, Bisa, Pak. kapan Bisa. efektif. Artinya begini, tidak mesti efisien diiringi dengan kata efektif. Tidak harus efektif, itu harus juga efisien. Itu belum tentu kan? Dua kegiatan yang takarannya berbeda. Suatu negara dikatakan makmur bila pengelolaan sumber dayanya pasti efisien dong, prosesnya harus benar, outputnya juga harus bagus. Jadi efektif dibagi efisien. Kira-kira begitu. Bisa ya? Bisa dipahami ya detail itu ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, contoh itu mungkin bisa Anda pakai pada waktu pacaran gitu. Apakah pacar saya efektif nggak mengapelin Anda malam minggu itu? Lihat bawaannya ya, kalau dia bawa Pizza Hut berarti dia efektif. Kalau hanya bawa kue yang jamuran tidak efektif gitu. Ya, Pak. Ngerti ya? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Nah, jadi bisa dikatakan negara Indonesia efisiensi dan keefektifannya lebih kecil daripada negara Singapura. Makanya negara Singapura produktivitasnya lebih besar daripada Indonesia. Itu produktivitasnya. Jadi yang memakmurkan suatu negara jawabannya adalah produktivitas. Dibedah apa tuh? Efisiensi dan efektivitas. Coba Anda lihat ya, pernah lihat channelnya televisi Singapura? Jarang sekali ada begini, pejabat ditangkap korupsi, jarang sekali di berita Singapura. Coba buka TV One-nya. Setiap hari kita lihat ya, pejabat korupsi gitu aja. Kan tidak efisien kan pengelolaan dana itu kayak tadi Denny itu ya, Dan ya? Ya, Pak. Gitu. Ya. Bisa gini ya, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Nah, ya mudah-mudahan paham dengan contoh yang sederhana itu. Ya. Nah, itulah yang ke depan kita akan bahas ya, mengapa suatu negara bisa lebih makmur dibandingkan dengan negara yang lainnya. Apa penyebabnya? Itulah esensi daripada pembelajaran ekonomi pembangunan. Kira-kira begitu. Oke, sampai sana dulu. Ada pertanyaan? Semester 2 pagi. Tidak, Pak. Udah cukup. Belum sih, Pak. Belum ya? Ya, nanti dipikir-pikir. Nanti habis kuliah saya kasih tugas ya. Ya, karena kelas pagi, tugasnya harus penuh kok. Ya, pertemuan harus ada tugas. Tapi tugasnya nggak susah-susah amat. Nah, tugasnya komen di channel dengan subscribe gitu aja, sama komentar. Nanti saya punya film di channel. Saya ekonomi pembangunan ya, itu ditonton nanti dikomentari di sana. Iya, Pak. Like, subscribe, di share biar belajar. Kira-kira. Channelnya siapa, Pak? Sambil promosi nih, Pak. Channelnya siapa? Channelnya saya. Nanti saya share di grup ya. Saya share di grup. Sama link kontennya, sama link filmnya itu. Anda komentar di sana itu sebagai tugas pertama. Apakah ekonomi pembangunan itu? Anda komentar di sana. Ya, biar lebih. Ya, Pak. Channel ini juga saya akan rekam, saya akan post juga di channel. Nanti kalau Anda kepingin lagi ingat-ingat mata kuliahnya lagi buka kira-kira gitu ya. Karena kita virtual hari ini. Yang jelas, variabel teknologi era terkini menjadi variabel yang sangat penting untuk dimasukkan ke dalam kemakmuran suatu negara. Kasih contoh ya, negara Indonesia sinyal 4G-nya belum merata di seluruh pulau.
negara yang maju digorong-gorong itu sinyal 4G-nya nangkep kok. Kita ke Pedawo aja hilang 4G kita. Menjadi G dia, G-nya gila dia gitu ya. Hilang sinyalnya, nggak rata sinyal ya. Itu menjadi sekarang indikator pembangunan yang sangat menarik. Ada lagi berubah indikator begini. Ekonomi itu dikatakan bagus ketika Grab dan Gojek masuk ke dalam suatu wilayah itu. Pasti ekonomi itu lagi menggeliat. Ya, jadi era ini sudah berubah. Ya. Jadi ke depan kita akan berbicara tentang hal-hal yang terkini kira-kira di dalam konteks ekonomi pembangunan. Oke, sampai di sana dulu ya. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Nanti saya share linknya di grup sama link absennya ya. Anda isi saja di sana sama foto kok disuruh isi. Oke, terima kasih waktunya ya. Selamat siang. Baik, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Siang, Pak. Yang Pak. Siang, Pak. Yang